Puji Tuhan, saudara yang saya hormati, Papi, Pendeta Bhinneka Woco, dan semua ABC Family, welcome pada pagi hari ini dan seluruh pemirsa streaming dan YouTube di seluruh dunia. Saya memberkati saudara semua. Puji Tuhan, saudara, kita masih ada di seri yang ini, yaitu seri Gunung Tuhan. Saya harapkan saudara masih ingat dengan seri ini. Kita sudah sampai ke tingkatan yang ketujuh. Saudara terus, sementara saudara melayani, saudara mengambil keselamatan, menerima keselamatan, saudara terus naik ke gunung Tuhan dengan penyucian, ucapan syukur, kerukunan, persatuan, doa, iman, dan saudara sampai kepada Galatia 2 ayat 20, yaitu saudara bukan saudara lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara. Ya, jadi ini perjalanan yang menanjak, menukik, tetapi saudara terus harus mengenakan semuanya ini. Ya. Hal itu akan menolong saudara nantinya untuk bertemu dengan Tuhan yang kita kasihi. Saudara, yang ke-8, dan ini ada 9 tingkatan. Saya harapkan hari ini bisa menyelesaikan yang ke-8 dan ke-9. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan hari ini. Yang ke-8 adalah kesabaran, ya. Kesabaran. Kesabaran atau bahasa Inggrisnya patience. Patience. Nah, kesabaran ini kenapa sangat dipentingkan dan sangat tinggi tingkatannya? Karena kesabaran ini nggak mudah, saudara. Hari-hari kita diuji dengan banyak tantangan hidup. Ya, tantangan hidup. Nah, dengan tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari, mungkin bisa membuat kita kesel, ya, membuat kita ngamuk, membuat kita uring-uringan, ya, membuat kita jegot, membuat kita dendam, ya, marah kesumat, lalu kita sampai akhirnya kita bisa sakit sendiri karena hal-hal yang kita lakukan. Di dalam Roma 12 ayat 12, mari kita baca bersama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Penting sekali agar saat kita menghadapi kesesakan hidup, ujian hidup, tantangan-tantangan, kita bersukacita. Saudara, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu merupakan ujian, ya. Saudara harus ingat, itu bukan problem bagi kita, tetapi ujian bagi kita. Nah, ujian ini diperhadapkan kepada kita agar sebenarnya kita sabar. Nah, tapi kita nggak ngerti, nanti kita bisa ngamuk, ya. Kita bisa maki-maki sampai kita nggak mau ketemu dia. Kita diminta bersabar di dalam kesesakan kita, yang mana kalau saudara masih di bawah sini levelnya, saudara kesel, saudara akan muntah ngeluarin semua, ya. Tetapi setelah saudara perjalanan jauh sini, saudara harus belajar untuk sabar, iya. Dan saudara
bertekun dalam doa. Pertama sukacita, kemudian saudara sabar, lalu saudara bertekunlah di dalam doa. Menghadapi apapun juga bertekun dalam doa. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akan banyak ayat yang dengan cepat kita baca pagi hari ini. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Iya, jangan lekas-lekas marah. Pertama dari dalam hati, kemudian timbul. Kita ngungkapin kemarahan itu. Karena ternyata ya, kemarahan ini disebut sebagai kebodohan. Ya, kita harus belajar ini. Ternyata orang yang suka melampiaskan kemarahan itu merupakan kebodohan. Mari kita baca lagi Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Lagi, kemarahan sama dengan kebodohan. Kita di sini mulai belajar mengerti bahwa yang cepat marah itu bodoh. Ya, ada lagi. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Kalau orang marah suka berantem, saudara. Bikin berantem padu, ya. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, jadi orang yang marah biasanya itu membuat pertikaian, pertengkaran. Lalu lagi Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, kemarahan, pertikaian, perbantahan, dan sekarang kejahatan. Kita belajar, saudara ya, bahwa kemarahan ini ada dalam dada orang bodoh. Lalu, ini ayat hafalan ya bagi kami murid-murid supaya kami belajar hal ini. Amsal 12 ayat 16. Kita baca sama-sama ya supaya saudara juga hafal ini ayat. 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan semua. Jadi orang yang menyatakan sakit hatinya itu dikatakan apa? Dikatakan apa, saudara? Kok ngomongnya kok isin-isin? Guyune banter tapi ngomongnya isin-isin. Mari kita lagi supaya saudara sadar ya. 2, 3. Bodohlah sakit hatinya apa? Seketika itu juga. Jadi orang yang suka melampiaskan sakit hatinya dikatakan bodoh. Ya, lebih baik kita mengabaikan semua. Orang mau ngomong apa, udahlah, nggak terlalu dipikir, diabaikan, disingkirkan. Karena kita dicap sebagai orang yang bodoh jikalau menyatakan sakit hati kita. Firman Tuhan mengatakan bahkan kalau kita mau marah, masuk kamar, tutup pintu, doa dulu, dileremke, diademin ya,
diturunin dulu suhu kemarahannya. Saya selalu mikirkan bagaimana kita berdoa Bapa kami. Kita bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita doa minta kehendak Tuhan jadi. Kalau kehendak Tuhan jadi, kemudian ada hal-hal yang nggak beres, itu kehendaknya siapa? Kehendak siapa, saudara? Kehendak, ngomongnya kok kayak gak denger saya. Coba ada yang teriak. Kalau sesuatu terjadi di luar kehendak kita dan kita sudah doa Bapa kami yang di surga jadilah kehendakmu, berarti Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, kita harus menanggapi dengan cara surga. Jangan sampai kita uring-uringan, kita marah, kita nesu dan sebagainya. Tetapi sedangkan Tuhan memang ngeset itu untuk kita. Coba saudara pikirkan Yusuf. Ya, Yusuf itu pada umur 17 tahun dia mendapatkan 2 mimpi dan kemudian dia tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi. Dia mau dibunuh kakak-kakaknya tetapi mereka nggak jadi. Mereka pergi jual si Yusuf ini, adik mereka, darah daging mereka. Ya, waktu dijual kira-kira mungkin Yusuf, waduh kok kakak-kakakku gitu ya. Tetapi dia tidak menangisi keadaannya. Bahkan dikatakan dia manis sikapnya, elok parasnya. Iya, kalau orang uring-uringan kan marah, suka marah, parasnya nggak elok kan saudara. Saudara lihat di sekitar saudara atau diri saudara sendiri. Ya, saudara suka marah, banyak kerutan, ininya ting cekidut, ya. Terus mulutnya itu mencucu. Saudara lihat, matanya mencereng, tajam. Itu saudara bisa amati dan dari hari ke hari kalau ekspresinya seperti itu membentuk suatu kebakuan ya. Jadi akhirnya wajahnya itu keras. Kita lihat kan orang-orang yang wajahnya keras, gak elok, gak manis sikapnya, gak elok parasnya. Karena apa? Terjadi timbunan-timbunan yang dari hari ke hari dikerjakan saudara. Dari hari ke hari. Jadi saat kita tahu, kita minta kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka kita menyerahkan kepada Tuhan hal itu. Yusuf menyerahkan kepada Tuhan dan dia langsung kerjakan tugas dia sebagai budak. Bekerja dengan baik saudara. Sampai akhirnya dia mendapatkan predikat budak nomor 1. Karena dipercaya oleh tuannya, melayani tuannya semuanya. Kalau kita juga berkata begini, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mempercayai bahwa Allah turut bekerja, maka kita mempercayai bahwa yang buruk pun Tuhan mengerjakan demi kebaikan kita. Ya, ada ayatnya minggu lalu yang saya sampaikan. Mengapa kamu nggak suka dirugikan? Mengapa kamu nggak lebih suka kalah? Iya. Jadi saat kita menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita yang nggak nyenengin kita, yang nggak enak bagi daging kita dan jiwa kita, mengoyakkan jiwa, kita harus sabar saudara. Ya, kita
Saudara, kalau kita ini ditempa dengan persoalan dan kita sakit hati, ya, hari-hari kemudian kita sakit, itu nanti sakit dalam, saudara, lebih ke sakit pikiran, jiwanya sakit. Kenapa orang sampai gila? Karena nggak kuat nanggung beban. Kalau kita nanggung beban itu sendiri, maka kita nggak kuat, bisa dol jiwa kita, pikiran kita. Makanya Tuhan berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, pikulakuk yang aku. Jadi kalau saudara menghadapi begitu, saudara bilang, Tuhan, aku menyerahkan bebanku ini kepada Tuhan. Aku letakkan di salib, di kaki salib Tuhan. Aku nggak mau mikul ini sendirian. Serius, saudara ngomong firman ini, langsung ngomong, saudara rasa lega. Tapi kalau saudara nanggung sendiri, saudara pikirin sendiri, saudara anyel lagi, saudara muter itu video bagaimana saudara dionek-onek, bagaimana saudara begini dan begitu, bagaimana orang itu nuding saudara, bagaimana orang itu nulis status, mungkin nulis email atau apapun yang dikirimkan kepada saudara. Kalau saudara mikirin itu, saudara terbeban. Tapi saat kita memberikan langsung kepada Tuhan, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Nanti kapan-kapan saya bicara mengenai roh, ya, karena ini ada hubungannya dengan roh, ya. Saya selalu kagum, saudara, dengan ada dua tokoh secara khusus yang saya pelajari mengenai kesabaran, yaitu pertama Nabi Elisa. Nabi Elisa ini, dia sudah nolong ini perempuan. Dia nolong ngasih makan sama ini perempuan. Perempuan ini gak mati, anaknya gak mati, karena dikasih makan Nabi Elia. Kemudian dalam jangka waktu yang sudah lama dikasih makan, tiba-tiba anaknya ini sakit, saudara. Saat sakit dan kemudian anak ini mati, Nabi Elia ini malah disalahin. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Saya cepat saja ya, saudara. Ini perempuan malah ngata-ngatain, katanya, apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Jadi ini perempuan malah nuding sang nabi yang telah memberikan kehidupan bagi mereka. Dituding, lalu jawab Elia apa? Ini loh, saudara, kita belajar ya. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Cuman gitu jawabnya loh, saudara. Kalau saya ya, kalau saya diperhadapkan gini, saya bisa ngomong gini, loh, siapa yang bikin anakmu mati? Emang aku bunuh anakmu? Emang aku racunin anakmu? Kamu gak ngerti, selama ini kamu sudah saya kasih makan, kamu hidup lebih panjang begitu, kenapa tiba-tiba kamu nuding aku? Ya, kita bisa bikin benteng, kita bisa bikin semua alasan-alasan, kita nuding gantian, enak aja loh. Iya, nuding saya begitu. Tetapi saya belajar dari Elia ini, dia berkata, sini kasih anakmu aja kepadaku. Aduh, kapan saya bisa begini ya? Kapan kalau dionek-onek kayak gitu, malah sini tak tolongi. Luar biasa. Waktu Elia hanya ngomong begitu, lalu dia bawa anak itu kepada Tuhan di kamar sendiri, baru dia bilang, oh Tuhan, apakah engkau
Menimpakan kehilangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Dia salahin Tuhan. Tuhan, kenapa engkau bunuh anak janda ini yang sudah baik sekali? Saya numpang di rumahnya karena mujizat yang Tuhan sudah berikan kepadanya, maka sama-sama mereka bisa hidup. Jadi dia ngomongnya tuh sama Tuhan, saudara. Lalu Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang kembali, saudara, kepada tubuhnya. Lalu apa kata Elia? Elia cuma ngomong gini. Ini ayat 23. Ini anakmu, ia sudah hidup. Ngomongnya cuma ini anakmu, nggak gini. Tuh. Nih, lihat. Apa yang sudah aku lakukan? Anakmu udah hidup. Kamu tadi ngonek-ngonek ke aku apa? Enggak gitu, saudara. Dia cuman pertama kasih anakmu. Terus kedua, setelah hidup loh, saudara, bangkit dari kematian, dia langsung, ini anakmu sudah hidup. Luar biasa ya. Kita belajar bagaimana saat kita diperlakukan tidak adil. Ya. Dituding, kita nggak bikin salah, kita bilang sini tak tolong ya, aku tolong. Kemudian setelah kita bawa kepada Tuhan, lalu kita kembalikan jawabannya. Ini jawabannya. Ini luar biasa, saudara ya. Kita belajar, saudara, amin. Amin, saudara, lemah sekali. Amin. Puji Tuhan, kita belajar hal yang demikian. Karena untuk sabar ini gak gampang. Ini ada dekat sekali sama gunung Tuhan, sama puncak gunung sama Tuhan ya. Yang kedua yang saya kagumi lagi, saudara, yaitu seorang gadis baru belasan tahun. Dia gak disebut namanya, tetapi dia adalah anaknya Hakim Yefta. Jadi Yefta ini diangkat Tuhan untuk membela umat Israel. Dia demikian memerangi semua musuh-musuhnya, dan akhirnya dia menang. Dan waktu dia menang, dia itu bisa bernazar. Dia nazar gini, janji ya, nazar itu janji. Dia bilang, kalau aku menang, nanti apapun, siapapun yang keluar dari pintu rumah saya pertama kali, yang nemuin saya bawa dia untuk jadi persembahan korban. Saya mikir, aduh, kok janjinya, nasarnya kok ngawur. Kalau yang keluar istrinya digorok, dikasih persembahan untuk Tuhan. Kalau anaknya yang keluar, anaknya yang digorok. Kalau anjingnya yang keluar, anjingnya yang dibakar. Aduh, semua ini bahaya sekali. Kenapa bikin janji nasar seperti itu? Nasarnya itu mbok ya, kalau aku dapat apapun yang terbaik dari Tuhan, aku persembahkan dari Tuhan. Harusnya gitu ya. Dia bikin nasar yang seperti ini yang gak masuk akal. Benar juga. Waktu dia pulang dari peperangan, dia menang. Yang keluar apa? Anaknya perempuan, satu-satunya anak, ontang-anting. Aduh. Hakim-Hakim 11 ayat 34 dan seterusnya, saya akan baca dengan cepat. Ketika Yefta pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak-anak laki-laki yang lain atau anak-anak perempuan. Gak ada, anak satu-satunya, saudara. Dan ketika dilihatnya dia, dikoyakannya bajunya, wah bajunya dirobek-robek. Lalu dia bilang, aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Saudara, jawab anak ini.
Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Aman itu. Saudara, kalau saudara baca ini ayat ini, dia ngamuk nggak? Ngamuk nggak? Tidak, saudara. Masa ini gini? Ya Bapakku, ya kalau engkau udah buka mulutmu, ya wes, aku dibikin aja sate gitu. Dibikin sate aja. Enggak, saudara. Lihat ini anak. Bapak, kalau engkau sudah membuka mulutmu, ya sudah. Serahkan aku sesuai dengan janjimu. Tapi katanya, biar aku main-main dulu sama teman-teman gadis yang lain selama 2 bulan. Untuk meratapi kegadisanku katanya. Karena dia gak kawin. Iya, karena dia bakal gak kawin saudara. Masih belasan tahun. 12. Ini anak baru 12 tahun. Tetapi hatinya mulia sekali. Selevel sama Nabi Elia. Nabi Elia berkata, mana anakmu, serahkan kepadaku. Itu hal yang sangat luar biasa. Kita belajar sama-sama ya saudara. Ya. Wow, ini hal yang mungkin masih panjang. Karena dibutuhkan mendekati Tuhan sana. Yakobus 3 ayat 2 dan 13. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Mulut ini loh saudara, seperti setir. Kalau mulut ini bisa kita kendalikan, maka kemanapun mobil, motor, brompit pergi, kita bisa kendalikan. Tapi kalau mulut kita nggak bisa kendalikan, maka ini mobil nabrak-nabrak saudara. Ya, orang yang bisa kendalikan mulutnya adalah orang yang sempurna dikatakan. Kita banyak bersalah dengan mulut kita. Saya bolak-balik ngomong sama murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami. Saya berkata, kalau kita nggak bisa jawab dengan baik, nggak usah jawab, nggak usah ngomong. Iya. Kalau kita nggak bisa jawab dengan baik, dengan manis, nggak usah ngomong. Nggak usah nanggepi, nggak usah melontarkan kata-kata. Karena apa? Bahaya. Kita dituntut dengan kata-kata kita. Ingat, kata-kata itu vibrate. Kata-kata ini ada sinyalnya. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Lalu ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi artinya orang yang gak sabar itu bodoh, tetapi orang yang sabar, orang yang lemah lembut itu berhikmat saudara. Ini artinya kalau mau bijak, berakal budi, kita harus belajar untuk lemah lembut. Karena hikmat itu datangnya dari atas, datangnya dari surga, datangnya dari Bapa di surga. Itu sebabnya kita belajar untuk hidup bijak, belajar untuk kita lemah lembut saudara. Ya. Orang bilang saya ini lemah lembut. Belum saudara. Iya. Kalau dulu saya ngomongnya kelemak-kelemek. Tetapi belum, karena masih ada gejolak. Jadi saya harus terus menerus ngelerem.
terus menerus menahan, minta kekuatan dari Tuhan, bukan minta kesabaran dari Tuhan. Enggak ada, saudara. Tuhan enggak ngasih kesabaran. Kita bilang, Tuhan berikan saya kesabaran. Enggak ada. Tuhan berikan kita persoalan supaya kita bisa sabar. Iya, kita nggak bisa bilang Tuhan berikan saya kelemah lembutan. Nggak bisa, saudara. Kita sendiri yang harus mengusahakan kelemah lembutan itu. Banyak lagi mengenai ketidaksabaran ini yang saya tidak bisa kupas dalam satu kali khotbah ini. Karena ada juga ketidaksabaran yang lain, seperti nggak sabar di jalan lah, ya. Kita marah-marah, kita klakson, kita pukul ini dengan tangan, ya. Lalu kita nggak sabar dalam hal makan, ya, nafsu makan, nafsu seks, nafsu yang lain. Ini membahayakan kita kalau kita belum bisa mengekang, kita belum menaiki gunungnya Tuhan sampai yang di sana. Ayat yang terkenal, kasih itu sabar, ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya. Kasih itu, come on saudara, kasih itu sabar, kasih itu, oh indah sekali itu kata-kata. Murah hati, ia tidak cemburu, dan tidak sombongnya itu paling banter, ya, sombong. Ya. Jadi penting sekali untuk kita bisa menunjukkan kasih itu, karena kasih itu sabar. Diperlakukan apapun sabar, murah hati. Diperlakukan gak adil, malah kita ngasih orang itu. Iya, saudara siapa yang pernah gitu? Ya belum, ya. Kalau saudara diwanyeli, saudara malah memberi. Ya, Bu Riani itu contoh yang luar biasa, ya. Sampai nanti cerita dewe. Itu luar biasa sekali kisahnya, di mana dia diperlakukan gak adil. Kita malah murah hati, lalu dikatakan kasih itu tidak melakukan yang gak sopan. Ya, ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau mengasihi itu baik-baik, menghormati, mengasihi, melayani, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Oh my goodness, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Di sini ada ibu-ibu yang menanggung segala sesuatu. Ya, pasangannya berulah, tetapi dia menanggungnya. Dari waktu ke waktu menanggungnya, luar biasa. Saya bertemu dengan istri-istri yang luar biasa, saudara, baik di sini, di luar, di pemuridan kami. Luar biasa. Suaminya ngatain kayak apa, suaminya berulah kayak apa, suaminya pergi nggak balik-balik, suaminya ngekos di tempat lain, suaminya nggak ngasih nafkah, dia menanggungnya. Dan itu bertahun-tahun, saudara. Bagi saudara suami-suami yang perlakukan istrinya begitu, stop. Kasihan istrimu. Istrimu itu tubuhmu sendiri, saudara. Kasihi pasangan saudara. Jangan sampai istrimu itu kasihanlah.
Jangan sampai dia menanggung terus sampai nanti mati hanya karena sakit dia. Saya bertemu dengan seorang suami, suatu hari dia menangis. Saya bilang, kenapa Bapak menangis? Dia bilang, Bu, andaikan saya tahu bahwa istri saya bisa hidup lama, akan hidup lama, Bu, saya nggak akan melakukan begitu. Saya akan bahagiakan dia, saya akan manjakan dia, saya akan belikan dia apapun yang dia inginkan. Tetapi istri saya tiba-tiba mendadak dia mati. Mungkin sakit sebentar aja, mati, masih muda, nangis terus. Dia bilang, saya nyesel, saya nyesel, nyesel. Saudara, jangan sampai saudara nyesel. Iya. Menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, ya. Bahasa roh juga akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih itu akan tinggal tetap. Saudara, kita akan bawa kasih itu. Nantinya yang tinggal hanya 3 hal. Demikianlah yang tinggal ketiga hal ini, ayat 13, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari antaranya ialah kasih. Dengan demikian, yang ke-9, saudara memasuki yang namanya taman. Taman ini bernama kasih Bapa tanpa syarat. Atau Inggrisnya the garden of unconditional love, the garden of Father's unconditional love, ya. Ini saudara memasuki taman di mana di sana ada kasih Bapa. Di sana ada pohon kehidupan yang mana saudara bisa metik buahnya dan saudara makan kehidupan. Saudara akan hidup selamanya di hadapan Bapa di surga, selamanya dalam kekekalan. Karena apa? Saudara sudah mengamalkan kasih. Saudara sudah mengasihi. Kalau saudara sabar, kalau saudara tidak lagi hidup untuk diri saudara sendiri tapi untuk orang lain, saudara beriman, saudara berdoa dan puasa, saudara mengadakan semuanya ini, maka saudara akan memiliki kasih Bapa yang tanpa syarat. Gak ada syaratnya, gak berkesudahan. Saudara bisa menikmati kasih Bapa selama-lamanya di dunia ini dan hidup dalam kekekalan. Yang saudara lakukan di dunia ini, kasih yang saudara tunjukkan kepada orang lain, kepada pasangan saudara. Saudara sebagai suami jangan hanya menuntut, wah istri harus tunduk begini-begini. Enggak, saudara harus mengasihi istri saudara. Ya, istri harus menghormati suami saudara. Nah, kalau saudara mengasihi tanpa syarat, gak nuntut, pokoknya kamu gak gini aku gak mau gitu. Gak ada saudara. Ya, tanpa syarat. Saat saudara mengerti kasih itu, maka kasih yang saudara lakukan selama di dunia ini, saudara bawa ke surga, saudara gondol ke surga, saudara bisa menikmati kasih itu kekal. Di dunia ini, saudara, merupakan tantangan, ujian bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang jengkelin banget, yang gak layak, yang gak layak untuk dikasihi. Gak layak. Tetapi di sini ada kasih yang tanpa syarat. Orang itu nyebelin banget, gak layak untuk dikasih, tetapi saudara harus mengasihi. Dan ini sampai kepada
puncak gunung, kepada level yang tertinggi. Saya nggak tahu apakah ada level-level yang lain, tetapi ini yang saya pelajari. Dan di sini di gunung Tuhan, di puncak ini kita bisa menikmati kasih Bapa, kita menikmati Dia. Saudara, tidak mudah untuk berjalan di dalam perjalanan iman rohani, manusia rohani. Kita harus terus memandang, memfokuskan mata hati kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat manusia ngeselin kita, mengecewakan kita, jangan lihat manusia, anggap dia itu Tuhan. Ya, murid-murid di tempat kami, KCC, mereka belajar menganggap suaminya rajanya, tuannya, kayak Sarah kepada suaminya, menganggap suaminya master, tuan, manggilnya tuan, master. Dan itu tidak mudah, ya. Tetapi inilah indahnya saat kita mengerti bahwa kita mengasihi tanpa syarat, kita akan mendapatkan tempat di surga. Orang yang mencintai dirinya sendiri dan dunia ini, mereka tidak akan mendapatkan tempat di surga. Tetapi justru kasih itu akan tinggal di dalam kehidupan kita dan sampai kepada kehidupan yang akan datang. Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada saat ini, tetapi saya rindu agar kita bersama-sama menaiki level gunungnya Tuhan ini sampai level yang ke-9, level yang teratas. Terus puncak gunung, jangan sampai kita hanya datang di gereja aja, pelayanan-pelayanan aja, tetapi kita nggak tahu fungsi dari perkembangan manusia roh kita. Kita akan tunduk kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman yang sangat berharga ini.